Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya perwakilan dari KKN Unsika dengan judul Upaya Peningkatan Asupan Protein, Kalsium, dan Antioksidan melalui pemberian cookies berbahan dasar ceker ayam dan juga daun kelor. Pada video kedua kali ini, kita akan memberikan informasi yang sangat menarik, yaitu mengenai gizi seimbang dan bukti apa aja sih pemanfaatan dari ceker ayam dan juga daun kelor yang dapat meningkatkan kandungan gizi atau nilai gizi dari suatu bahan pangan. Kalian tahu kan mengenai slogan 4 sehat 5 sempurna? Nah, pada saat ini slogan tersebut sudah tidak digunakan di Indonesia, namun digantikan dengan slogan gizi seimbang. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan mempertimbangkan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, pola hidup bersih sehat atau PHBS, dan juga memantau berat badan secara teratur. Dalam gizi seimbang itu terdapat prinsip dan juga pedoman gizi seimbang. Nah, apa aja sih prinsip dan pedoman gizi seimbang? Yuk kita bahas satu-satu. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama, mengonsumsi aneka-ragaman pangan. Yang dimaksudkan beraneka-ragaman dalam prinsip ini itu selain keanekaragaman jenis pangan, juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih atau PHBS. Perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap suatu infeksi. Contohnya, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan. Yang ketiga, itu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi utamanya sumber energi dalam tubuh. Yang keempat, itu ada memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi dalam tubuh adalah tercapainya berat badan yang normal. Indikator tersebut dikenal dengan Indeks Massa Tubuh atau IMT. Bagi bayi dan balita, indikator yang digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan pertumbuhan umur. Pemantauannya itu dilakukan dengan menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat. Selain 4 pilar tersebut, terdapat 10 pesan gizi seimbang, yaitu yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka-ragaman makanan pokok. Yang kelima, itu batasi konsumsi pangan manis, asin, dan juga berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih dan juga mengalir. Yang kesepuluh, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Oke guys, jadi kalian sudah mengetahui kan prinsip dan juga pedoman dari gizi seimbang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cookies. Nah, apa sih cookies itu? Pasti kalian juga sudah mengetahuinya kan? Cookies adalah camilan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa, dan juga orang tua. Cookies ini biasanya berbentuk pipih dan terbuat dari tepung terigu, gula, dan juga minyak. Nah, cookies ini biasanya memiliki rasa yang manis. Cookies yang akan kita bahas kali ini adalah cookies dengan pemanfaatan bahan pangan lokal, yaitu ceker ayam dan juga daun kelor. Yuk, simak infonya. Selanjutnya, bukti pemanfaatan dari daun kelor, yaitu pada studi Mangala pada tahun 2014 menyatakan pemberian bubuk daun kelor setelah 60 hari, 70% anak-anak dengan grade 2 malnutrisi atau kekurangan gizi mengalami peningkatan menjadi grade 1 dan 60% anak-anak dengan grade 1 malnutrisi telah menunjukkan perbaikan yang nyata. Kemudian pada penelitian Augustin
pada tahun 2017 menyatakan perlakuan biskuit A1 dengan penambahan tepung daun kelor 3% menghasilkan biskuit dengan karakteristik kimia yang baik, yaitu kadar air 2,74%, kadar abu 1,41%, kadar protein 10,12%, kadar lemak 11,15%, kadar serat 2,20%, kadar karbohidrat 72,12%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Suhartini pada tahun 2018 tentang penambahan tepung daun kelor pada formula biskuit tempe didapati bahwa dengan penambahan tepung daun kelor dapat meningkatkan kandungan protein dan kalsium. Persen kandungan protein dari formula biskuit tempe dengan penambahan tepung daun kelor dari 12,6% menjadi 14,9%, dan hasil analisis kandungan kalsium tanpa penambahan tepung daun kelor yaitu 21,356 mg, sedangkan kandungan kalsium setelah penambahan tepung daun kelor menjadi 38,297 mg. Oleh karena itu, semakin banyak penambahan tepung daun kelor ke dalam biskuit, maka kadar protein dan kalsium dalam biskuit pun menjadi meningkat atau tinggi. Nah, kenapa sih kita memilih bahan pangan lokal berupa ceker ayam dan juga daun kelor? Menurut penelitian, dalam 100 gram ceker ayam itu mengandung omega 3 sebesar 187 mg dan juga omega 6 sebesar 2571 mg. Nah, omega 3 dan 6 ini merupakan asam lemak jenuh yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Menurut penelitian membuktikan bahwa penambahan tepung daun kelor dan juga ceker ayam dapat meningkatkan kandungan gizi dalam suatu bahan pangan, terutama protein dan juga kalsium. Dalam penelitian Ambarita pada tahun 2018 menyatakan adanya pengaruh peningkatan jumlah kadar tepung ceker ayam yang dicampurkan terhadap peningkatan jumlah kandungan gizi protein dan kalsium. Semakin banyak tepung ceker ayam ditambahkan, maka semakin tinggi kadar protein dan kalsium dalam makanan tersebut. Lalu juga ada berdasarkan penelitian Sohibah pada tahun 2014, kandungan kalsium pada biskuit ceker ayam dalam berbagai variasi per 100 gram itu diketahui bahwa biskuit ceker ayam dengan kadar 15% memberi sumbangan kalsium sebesar 201 mg. Biskuit ceker ayam dengan kadar 20% memberi sumbangan kalsium itu 237,9 mg. Dan biskuit ceker ayam dengan kadar 25% memberikan sumbangan kalsium sebesar 313,6 mg. Lalu juga ada penelitian Rasbawati dan Rauf pada tahun 2018 menunjukkan pengolahan 100 gram ceker ayam menjadi tepung ceker ayam, menunjukkan tepung ceker ayam memiliki kandungan protein yang sangat tinggi yaitu sebesar 49,36%. Ini berarti kandungan protein tidak mengalami kerusakan pada proses pengolahan menjadi tepung, sehingga penambahan tepung ceker ayam pada suatu produk dapat meningkatkan kandungan protein dari suatu produk tersebut. Oke guys, jadi sekian informasi dari kita. Semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like video ini. Dadah!